Oke. Semoga tidak mati lampu di sini karena saya di kampus. Berharap semoga orang semua bisa cepat untuk kembali ke kampus karena sudah mau 4 semester kita kuliah seperti ini, dan sangat aneh rasanya kalau saya bicara di depan bangku kosong. Bangku. Oh, apa dia? Lihat background. Oke, kita akan bicara tentang teori sosiologi, sistem proses, dan interaksi sosial di masyarakat. Sebelum kita ke sana, saya ingin menyampaikan kepada kalian semua bahwa sebagai calon sarjana kesehatan masyarakat yang belajar kesehatan masyarakat, penting bagi kita untuk mengetahui dinamika di dalam masyarakat. Karena dinamika di dalam masyarakat ini yang akan kita pelajari sepanjang kita kuliah, dan itu akan menjadi modal kita untuk bertindak kesehatan terhadap masyarakat. Kita tidak bertindak terhadap pasien, kita bertindak kepada masyarakat. Tujuan kita agar masyarakat mendapatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya, dan yang sakit bisa mendapatkan kesehatan tentunya. Oke, kita lanjut saja dengan teori sosiologi. Sosiologi sudah merupakan pelajaran dari SMA. Kita semua sudah tahu banyak sebenarnya, sudah mengalami banyak tentang proses sosiologi, teori-teori sosiologi yang diterapkan di masyarakat. Sebenarnya kita sudah punya gambaran, tetapi karena ini adalah bisa kedengaran suara saya? Kalau menggema karena saya ada di Oke, jadi kita harus memahami teori sosiologi ini sebelum kita menyimpulkan apa yang sedang terjadi di masyarakat. Nah, sosiologi ini dia mulai dipelajari, mulai ada itu sejak terjadi perubahan besar-besaran di Eropa. Jadi bangsa Eropa dia tumbuh dengan cepat, terjadi revolusi industri, kemudian pada waktu itu semua dari masyarakat yang bertani dia menjadi industri. Jadi industrialisasi. Kalau industrialisasi ini kita kenal dengan revolusi industri 1.0. Kemudian pada waktu itu terjadi upaya besar-besaran orang untuk pindah dari desa ke kota. Jadi mereka melakukan urbanisasi dan segala sesuatu dibuat menjadi rasional, masuk di akal. Jadi orang mulai meninggalkan tahayul-tahayul dan kemudian segala sesuatu harus masuk di akal. Nah, itulah yang melatar belakangi kenapa orang mulai mempelajari dan membentuk satu bidang ilmu yang namanya sosiologi. Nah, ada beberapa proses. Ada beberapa proses perubahan dari teori. Nah, kalau pengertian dari teori itu sendiri bisa disimpulkan bahwa teori yang merupakan serangkaian atau bagian atau variabel definisi dalil yang saling berhubungan dan menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Jadi ini adalah definisi batasan dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Itu kesimpulan dari teori. Tapi ada pandangan lain dari Leibovitz dan Hagedorn. Dia mengatakan bahwa teori itu menentukan sesuatu yang menentukan bagaimana dan mengapa variabel-variabel
dan pernyataan hubungan dapat saling berhubungan. Jadi teori-teori ini katanya dia menentukan A berhubungan dengan B. Bagaimana caranya? Nah, itu disebut teori. Sedangkan Turner bilang bahwa teori itu aktivitas mental. Jadi proses pengembangan ide yang dapat memungkinkan ilmuwan menjelaskan mengapa peristiwa harus terjadi. Nah, itu menurut Turner. Kalau menurut Kornblum, dia bilang bahwa teori itu sebuah konsep yang saling berkaitan yang mencari penyebab fenomena yang dapat diobservasi. Jadi secara keseluruhan kita bisa mendefinisikan bahwa teori ini untuk menjelaskan, to explain why, mengapa, dan menjelaskan apa penyebabnya, root causesnya apa. Nah, kita memerlukan teori untuk itu. Itulah mengapa penting bagi kita untuk mempelajari teori. Bahwa segala sesuatu di sosiologi seperti saya jelaskan sebelumnya, bahwa kita berangkat dari teori dan kita mencobanya di masyarakat. Apakah ini sesuai dengan teori atau bertentangan dengan teori? Ya. Ini apa sih yang menjadi pertanyaan dari para sosiolog? Orang-orang yang terlibat aktif di dalam sosiologi ini, mereka kemudian menciptakan pertanyaan apa sih yang perlu kita tanyakan untuk di dalam satu masyarakat itu. Nah, yang menjadi pertanyaan para sosiolog yaitu struktur masyarakat. Bagaimana struktur dalam masyarakat? Struktur itu kalau kita membangun bangunan, ada struktur fondasinya, ada struktur dindingnya, ada struktur atapnya. Jadi struktur masyarakat itu dari bagian bawah sampai bagian atasnya seperti apa? Bentuk bagian, hubungan antar bagian itu bagaimana? Perbedaan antara masyarakat itu bagaimana perbedaan di dalam masyarakat itu? Kemudian sumbangan unsur-unsur tertentu bagi kesinambungan perubahan itu seperti apa? Ini menjadi pertanyaan. Kemudian posisi masyarakat di dalam sejarah itu seperti apa? Mekanisme perubahan, tempatnya dalam perkembangan kemanusiaan seperti apa? Jenis kelamin, gender, ini juga menjadi pertanyaan. Bagaimana jenis yang bisa bertahan? Bagaimana jenis-jenis ini bisa dibentuk, diseleksi, dan kemudian dipetakan. Ini 3 bagian yang sering menjadi pertanyaan dari para sosiolog ketika dia memandang satu fenomena di masyarakat yang sedang terjadi. Ini sebenarnya kalian sudah banyak tahu tentang teori-teori, tapi saya ingin menjelaskan di sini. Saking banyaknya sebenarnya tidak cukup satu pertemuan, tapi saya yang memberikan gambaran, nanti kalian yang akan mencari sebagai mahasiswa yang aktif, bagaimana power dari poin yang saya berikan ini membuat kalian bisa berpikir dan mencari tahu. Sekarang itu sudah gampang, ketik saja keywordnya, kita sudah bisa dapatkan penjelasannya. Jadi ini. Teori sosiologi itu yang pertama ada teori positivisme dan interpretivisme. Jadi kalau positivisme dia makro, bersifat kuantitatif, jumlah, pandangannya objektif. Sedangkan interpretivisme dia menginterpretasikan, jadi mikro, bentuknya kualitatif. Kemudian cara dia menggali subjektif. Untuk absen, ada yang ketua angkatan bertanya bagaimana untuk absen, kalian bisa isi presensi di LMS. Kalau belum tahu caranya bisa cari tahu. Saya buka presensinya, kehadirannya dari, kalian juga harus buka LMS ya, bukan cuma buka ini saja. Nanti di LMS di situ ada centang bahwa kalian hadir. Nah, kemudian ada teori yang mengatakan apakah sosiologi itu ilmu pengetahuan. Nah, di situ juga dia sains dan positivisme, ada realisme, dan LMS
tidak bisa terbuka. Kalau di sini tadi pagi memang LMS itu LMS itu down tadi pagi karena Unima katanya mati lampu. Tapi sekarang sudah bisa. Kalau dia tidak bisa masuk LMS, berarti kemungkinan ada di jaringan Anda. Dan yang belum terdaftar atau baru input sesudah tanggal 2 katanya. Sudah baru dapat NIM sesudah tanggal 2 itu katanya belum dibuatkan LMS-nya. Jadi yang lain silakan mengisi absen di LMS, tapi saya juga akan mengcombine-nya dengan absensi dari Zoom ini untuk melihat apakah hadir atau tidak. Dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, sebenarnya kehadirannya tidak terlalu penting bagi saya. Yang penting kalian tahu, tapi karena kita kuliah yang mewajibkan kita harus mengisi absen. Kemudian ada teori fungsionalisme. Ada teori Marxisme, Marxis, ya, Karl Marx. Kemudian ada feminisme, ada social action theory. Nah, di sini kita akan banyak ilmu kita sebagai ilmu kesehatan masyarakat akan banyak kita dapatkan di ini, yang keenam ini. Kemudian kita hidup di modernity, postmodernity, late modernity, nah, itu juga masuk dalam teori sosiologi. Kemudian social policy, ada barrier dan apply practice. Nah, apakah kita bisa minggu lalu saya jelaskan tentang bebas nilai. Itu semua bagian dari teori sosiologi. Kita bisa melihat semua ini di internet, di Wikipedia, bahkan sudah ada tautannya sekarang. Kalau dulu jelek sekali, sekarang sudah bagus. Jadi sudah disarikan orang lain, kita tinggal membacanya, tidak harus membaca satu buku secara utuh. Oke, ini pengantar untuk teorinya, nanti kalian baca. Karena kalau saya jelaskan satu-satu, ini semua kita tidak akan cukup waktunya. Kita masuk ke sistem sosial. Nah, sistem sosial ini dia merupakan alat ukur dari analisis realitas sosial. Kalau kita mau menganalisis tentang realitas sosial, hal-hal yang sedang terjadi di masyarakat saat ini, kita akan menggunakan yang namanya sistem sosial. Nah, sistem sosial ini dikemukakan awalnya oleh Talcott Parsons. Jadi dia adalah bapak dari sistem ilmu sosial. Nah, sistem sosial ini digunakan untuk menganalisis. Oke, apa itu sistem sosial? Nah, kita belajar dulu apa itu sistem sebelum kita belajar sistem sosial. Nah, sistem itu perangkat atau unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Jadi perangkat unsur yang secara teratur berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Kalau sekarang sebenarnya kalian itu sudah tidak harus dijelaskan banyak tentang sistem karena kalian dari kecil sudah belajar, sudah tahu tentang internet. Nah, itu ada dalam sebuah sistem. Sudah tahu tentang komputer. Komputer itu terdiri dari sub-subsistem yang membangun dia menjadi satu sistem. Kalian juga sudah banyak terpapar dengan media sosial yang terkait di dalam sistem. Jadi untuk menjelaskan sistem sebenarnya di generasi kalian itu tidak susah. Nah, kemudian di sistem ini susunan yang teratur baik dari pandangan, pendapat, teori, asas, dan sebagainya. Sistem juga dianggap sebagai satu metode. Nah, biasanya sistem itu digambarkan kalau kita cari di buku-buku, di mana-mana, dia selalu dalam bentuk diagram. Jadi saling terkaitan, dia bisa dalam bentuk loop. Jadi ini mempengaruhi ini, dan kembali lagi, ya itu disebut sebuah
sistem, atau sering digambarkan dengan roda-roda seperti ini yang saling kait mengait. Mobil itu satu sistem, pesawat itu satu sistem, masyarakat juga kita hidup satu sistem, karena kita tidak mungkin hidup sendiri, kita memerlukan orang lain, memerlukan komponen lain. Sistem pendidikan di Unima, kita perlu pimpinan universitas, kita perlu sarana prasarana, dan kita perlu mahasiswa, kita perlu dosen. Itu semua dalam satu sistem pendidikan namanya. Nah, untuk ciri-ciri sistem itu sendiri, dia punya fungsi. Kalau sistem itu tidak berfungsi, misalnya sistem kelistrikan di rumah. Nah, kalau sistem itu tidak berfungsi, ya dia tidak bisa dikatakan sebagai sistem. Kemudian terdiri dari unit-unit. Jadi dia bukan hanya, dia satu keseluruhan, tapi terdiri dari unit-unit. Gambar ini sudah bisa menggambarkan tentang satuan-satuannya, kemudian keseluruhannya sebagai sistem. Ada batasan, ada boundary, ada batasan di dalam satu sistem itu. Dia seperti ini, ada definisinya, ada bingkainya. Kita tidak bisa keluar dari bingkai ini dalam satu sistem, karena kalau kita keluar berarti ada sistem yang lain yang akan bekerja. Kemudian dia berbentuk. Jadi ada bentuk, ada struktur di situ. Kelihatan atau tidak kelihatan? Kalau kelihatan ya seperti mobil itu, mesinnya itu satu sistem, dia bekerja sampai mobilnya bisa berjalan. Kita bisa melihat strukturnya, struktur mesinnya terdiri dari apa. Tapi kalau di masyarakat memang dia abstrak, yang terlihat hanya fungsinya, bentuknya memang tidak bisa kasat mata ya, tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba, tapi itu ada. Dan bentuknya bisa kelihatan lewat fungsi-fungsi yang ada. Kemudian ada lingkungannya, ada tempat di mana dia sistem bekerja. Ada hubungannya, terjadi proses input, proses output. Ada yang dimasukkan, ada yang diproses, dan kemudian ada yang keluar. Nah, ada pertukaran di dalamnya. Nah, ini ciri-ciri dari sebuah sistem. Kalau tidak ada ini ya, kita tidak bisa menyebutnya sebagai sebuah sistem. Sistem sosial ini didefinisikan oleh beberapa ahli. Ya, jadi ada ahli yang namanya Cockburn, dia kemudian menyederhanakan definisi dari Parsons itu. Dia mengatakan bahwa sistem sosial ini pluralitas individu yang berinteraksi sama satu dengan yang lain sesuai dengan norma dan makna budaya bersama. Kalau Popnu bilang bahwa sistem sosial itu seperangkat orang atau kelompok yang berinteraksi satu sama lain. Perangkat ini merupakan unit sosial yang berbeda dari orang-orang tertentu yang menyusutnya. Nah, kalau Chappell and Kuhn bilang bahwa sistem sosial itu terdiri merupakan sekelompok individu yang berinteraksi pada frekuensi yang lebih tinggi daripada dengan non-anggota sistem yang sedang beroperasi. Jadi dia bilang bahwa sistem sosial itu sekelompok individu yang intens, jadi berinteraksi terus-menerus lebih banyak daripada kelompok yang di luar sistem. Nah, kalau sistem misalnya di dalam satu kelas itu kita disebut satu sistem sosial. Kita hanya lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman satu kelas kita. Tapi karena sekarang susah, jadi kita hanya lewat online. Yang paling jelas dari definisi sistem sosial yang disebut oleh Kuhn ini, Chappell and Kuhn, itu geng. Jadi kalau teman-teman yang dari SMA sama-sama, dia membentuk satu geng, dia hanya sering berinteraksi dengan geng itu, geng bukan dalam arti yang jahat ya, maksudnya berteman dengan orang yang itu-itu saja, orang-orang yang ada di luar sistem itu, mereka kurang bersosialisasi, maka di dalam grup itu dia akan disebut sebuah sistem sosial. Ada sistem sosial yang bekerja di sana.
Nah, jadi sekelompok orang di mana interaksi sosial lebih efektif dan intens daripada orang-orang di luar kelompok itu sistem sosial. Kelompok ini menjadi pusat kegiatan bagi para anggotanya. Nah, kemudian sistem ini mengikat anggotanya dengan erat sehingga mereka menjadi erat terkait satu dengan yang lain. Nah, tingkat keintiman dan kejujuran berkembang di antara mereka dan mereka berfungsi sebagai satu kesatuan. Apakah sistem sosial yang paling kecil yang sesuai dengan definisi ini menurut Anda? Keluarga. Keluarga itu satu sistem sosial. Ada orang-orang yang terikat, anggotanya terikat di situ. Mereka terkait satu dengan yang lain. Ayah, ibu, anak, kakak, adik. Mereka punya tingkat keintiman dan kejujuran yang berkembang di antara mereka. Kemudian antara suami dan istri, mereka berfungsi sebagai satu kesatuan. Keluarga apa namanya? Nah, ini paling gampang kalau sistem sosial terkecil itu sistem keluarga, di mana ada orang tua, ada anak, ada saudara. Nah, dia menjadi tidak sistemnya menjadi goncang apabila kehilangan salah satu anggota. Tetapi secara fungsi dia tetap berlaku sebagai sistem karena fungsi, misalnya kehilangan satu orang tua. Nah, itu fungsinya masih bisa digantikan oleh orang tua yang lain. Tapi kalau sudah tidak ada, ya dia tidak bisa disebut sebagai sistem. Itu hanya pribadi saja. Jadi bisa dikatakan bahwa sistem sosial ini merupakan jaringan terpola dari hubungan yang membentuk keseluruhan yang koheren. Jadi saling tarik-menarik kait-mengait yang ada antara individu dan kelompok dan individu dengan institusinya. Tapi di luar mana? Ini dia elemen sistem sosial. Loomis dan Beagle bilang bahwa elemen yang menyusun suatu sistem sosial itu yaitu peran. Jadi setiap orang di dalam sistem itu punya peran masing-masing. Kemudian ada status. Jadi kalau saya umpamakan sistem sosialnya Fakultas Ilmu Keolahragaan. Ada peran di sana, ada peran dosen, ada peran kaprodi, ada peran dekan, pembantu dekan, kajur, ada peran-peran di sana, ada peran mahasiswa. Nah, tapi ini tidak tampak, ya, hanya yang terlihat hanya peran-peran tersebut. Sistemnya ya tidak selalu ada di situ dan mengerjakan yang itu saja. Nah, kemudian ada status, ada yang menjadi pimpinan, ada yang menjadi bawahan. Di kelas kalian juga itu satu sistem, ada ketua kelas, ada anggota kelas, ada yang statusnya kelas A, kelas B, kelas C, statusnya belum ada LMS, dengan yang sudah ada LMS, itu status di dalam elemen sosial. Kemudian ada otoritas, ada pimpinan di situ. Ada pimpinan kelas, satu sistem yang tidak dikelola oleh otoritas, itu akan kacau. Jadi, kalau misalnya kita bergerak sendiri-sendiri, ya itu bukan sistem namanya, karena kita bergerak capai satu tujuan bersama untuk mensukseskan mata kuliah sosiologi antropologi kesehatan, maka kita harus bekerja bersama-sama supaya kita bisa menangkap sebanyak mungkin pelajaran dari sini untuk kita aplikasikan dalam hidup kita. Nah, perlu otoritas di dalam kelas itu dosennya, yang menjalankan mahasiswanya. Kemudian ada hak, semua orang menerima hak di situ. Kalian sudah membayar, sudah memberikan kewajiban kalian. Kemudian sebagai orang yang bekerja, kalian akan dinilai pekerjaan kalian dan nanti hak Anda untuk mendapatkan penilaian, ya, bukan. Jadi hak Anda itu mendapatkan penilaian dari kami, bukan mendapatkan nilai A, itu bukan hak. Mendapatkan penilaian itu hak, tapi kalau angkanya itu yang menentukan adalah otoritas. Kemudian
ada akhir dan ada tujuan. Akhirnya di akhir semester. Tujuannya ya sebanyak mungkin dari kalian mendapatkan nilai baik dari hasil evaluasi. Kemudian ada norma-norma yang harus dipatuhi. Norma yang harus dipatuhi, misalnya hadir tepat waktu, kemudian memasukkan tugas, kemudian waktu kita tatap muka virtual seperti ini tidak membuka mikrofon. Nah, ada teritori. Teritori ini ya jelas kalau di sini walaupun kalian ini secara geografis sekarang terpisah-pisah, kita teritorialnya ada di LMS sekarang. Kalau kalian sudah datang masuk kuliah ya teritori kita ya di kampus ini. Kalau umpama ada mata kuliah praktek ya teritorinya tidak bisa sampai ke Papua. Kalau kita tidak bisa dikontrol, sistem kita tidak sejauh itu. Kalau mungkin ada praktek ya di lingkungan kampus inilah agar sistem itu bisa berjalan dengan baik. Sedangkan secara umum dikatakan bahwa dalam satu sistem itu ada keyakinan, ada pengetahuan bersama antara satu kelompok. Kalau tidak yakin ya tidak bisa dikatakan dia adalah satu sistem sosial. Kalau keyakinan itu dibuktikan dengan kalian mengontrak mata kuliah ini. Kemudian ada perasaan di situ, perasaan yang sama. Ada banyak yang saya melakukan analisis sosial di kelas kalian, misalnya ada perasaan, ada di situ. Walaupun kalian masih baru, tapi sudah mulai muncul perasaan-perasaan. Nah, namanya perasaan ada emosi di situ, ada senang, ada tidak suka. Itu bisa dilihat dari apa yang kalian bahas, walaupun hanya sedikit-sedikit. Terus ada perasaan bersama yang muncul dari situ. Oh, kita harus kuliah. Apakah benar kita akan kuliah jam 10? Apakah di mana kita akan kuliah? Pakai metode apa? Itu semua perasaan yang muncul dalam sistem sosial kalian. Tujuan kita ada, RPS sudah saya sampaikan. Sasaran kita apa? Cita-cita kita bagaimana? Norma-normanya yang harus dipatuhi itu seperti apa? 70% kehadiran baru bisa mengikuti ujian. Nah, kedudukan peranan tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada tingkatan, ya otoritas tadi sudah dijelaskan juga. Kemudian ada kekuasaan atau pengaruh, ada power. Ada sanksi kalau melanggar norma, ya sanksinya apa? Kalau kalian tidak ikut mata kuliah saya 70%, ya sanksinya secara universitas sudah ditetapkan bahwa tidak bisa ikut UAS. Nah, ada sarana dan fasilitas. Inilah sarana dan fasilitas yang kita gunakan. LMS, Zoom, itu yang mempersatukan kita dalam sebuah sistem sekarang. Nah, ada tekanan ketegangan. Jadi saya tidak perlu menjelaskan ini karena di dalam satu sistem itu ada like and dislike. Jadi ada kelompok, ada opsi. Jadi ada pilihan-pilihan dan itu menjadi kutub begitu, antara yang suka dan tidak suka, itu biasalah. Dan harus ada tekanan ketegangan ini agar suatu sistem itu bisa teruji. Kita akan lihat selanjutnya bagaimana ini. Karakteristik dari sistem sosial ini, yang pertama 2 atau lebih orang yang saling mempengaruhi. Jadi kalau cuma dirinya sendiri ya tidak bisa, harus lebih dari 1 orang. Dalam tindakannya memperhitungkan bagaimana orang lain bertindak. Jadi misalnya saya di sini memperhitungkan bagaimana Anda bertindak, bagaimana dalam satu sistem sosial kita di kelas sosiologi antropologi ini. Saya juga harus memperhatikan bagaimana apakah Anda sakit, apakah Anda meninggalkan meeting ini untuk pekerjaan yang lain. Padahal kan kita sudah kontrak. Saya saja tidak meninggalkan
kontrak kita. Walaupun secara otoritas bisa. Saya rekam saja, saya taruh di LMS, kita diskusi di LMS. Nah, kadang-kadang mereka bertindak bersama untuk mengejar tujuan bersama. Kita sebagai satu sistem sosial, kelas ini saya harapkan kita bertindak bersama-sama mengejar tujuan bersama. Tujuan kita di sini, tujuan saya agar kalian semua mengerti kenapa kita kuliah di ilmu kesehatan masyarakat, mau jadi apa. Nah, ini yang kadang-kadang banyak orang yang masuk ke program studi ilmu kesehatan masyarakat itu sebenarnya cuma karena ikut rame, cuma karena orang lain masuk ke situ, saya tidak punya cita-cita, maka saya masuklah ke ilmu kesehatan masyarakat yang banyak mahasiswanya. Nah, padahal dia tidak mengerti mau jadi apa. Kalau kalian pilih program studi kedokteran, ya jelas kalian jadi dokter. Kalau keperawatan, ya jelas kalian jadi perawat. Kalau kebidanan, kalian jadi bidan. Apotek kalian, farmasi kalian jadi apoteker. Yang lain itu jelas. Kalau sarjana kesehatan masyarakat itu kalian jadi apa? Coba pikir. Jadi apa? Itu yang harus dipikirkan. Nah, kita di dalam sistem ini, sistem yang lebih besar dari kelas ini, ya, program studi ilmu kesehatan masyarakat, selama Anda berkuliah di sini, kami akan berusaha bersama-sama dengan kalian mencapai tujuan. Kalian akan menjadi sarjana kesehatan masyarakat yang kerjaannya general. Pekerjaannya lebih luas daripada itu. Kita memang tidak bisa mengerjakan pekerjaan dokter, perawat, apoteker, tidak bisa. Kita dilindungi undang-undang untuk melakukan itu. Tapi kita bisa ditempatkan di mana saja. Untuk apa? Untuk meningkatkan derajat kesehatan. Sepanjang kita kuliah di sini, kita akan diberitahu kalian akan jadi apa. Kalau dulu saya waktu kuliah diberitahu kalian akan jadi kepala puskesmas. Setelah saya selesai, ternyata tidak semudah itu menjadi kepala puskesmas. Kalian harus menjadi pegawai negeri. Kemudian tidak bisa karena SKM itu pengangkatannya 3A, sedangkan syarat kepala puskesmas itu 3B. Berarti setidaknya kamu harus bekerja menjadi pegawai negeri sipil dulu, naik pangkat dulu. Kalau dipercayakan baru bisa jadi kepala puskesmas. Kenapa kami disampaikan dulu seperti itu? Karena jumlah dari SKM itu masih sangat sedikit. Yang dibutuhkan belasan ribu posisi untuk menduduki kepala puskesmas. Kalau sekarang kepala puskesmas juga bisa diduduki oleh tenaga kesehatan yang lain. Jadi kita akan bertindak bersama-sama untuk mengejar tujuan bersama kita menjadi sarjana kesehatan masyarakat. Nah, ini determinan sistem sosial. Apa sih yang mempengaruhi sistem sosial itu? Ekologi. Jadi yang mempengaruhi sistem sosial itu tempat, lokasi, di mana masyarakat itu berada, di mana unit-unit itu berada. Kalau dia ada di pegunungan, kemudian orang yang di pegunungan itu biasanya kalem-kalem. Karena apa? Mereka bisik saja kedengaran. Kalau orang yang ada di pinggiran pantai, mereka cenderung teriak. Karena apa? Karena suara mereka itu sering terhalang oleh suara ombak. Makanya mereka bicara harus kencang supaya bisa didengar. Sedangkan orang-orang yang di pegunungan itu biasanya mereka berbisik saja itu sudah bisa kedengaran. Demografi, sosial populasi, susunan populasi itu seperti apa, ciri-cirinya itu mempengaruhi jenis kelamin, apa semua yang di kependudukan. Coba lihat kartu penduduk Anda, semua hal yang tertulis di situ itu mempengaruhi di mana Anda lahir, kapan Anda lahir, golongan darah Anda apa, di mana alamat Anda. Yang ada di kartu pendudukan, kartu tanda penduduk itu merupakan ciri-ciri demografi Anda. Di situ membuat Anda dikenali, memiliki ciri-ciri. Makanya semua orang wajib memiliki
kartu tanda penduduk sebagai bukti demografi. Nah, kemudian kebudayaan. Kebudayaan di suatu daerah itu mempengaruhi nilai sosial, bagaimana sistem kepercayaannya, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, ini sangat mempengaruhi satu sistem sosial. Kepribadian, sikap mental orang, semangat, temperamen, kemudian ciri-ciri psikologi masyarakat, itu sangat mempengaruhi satu sistem sosial. Waktu juga, sejarah, ya kenapa Shalom? Shalom, kenapa raise hand? Shalom Umbo, raise hand kenapa? Enggak ada. Ya, latar belakang dari masa lampau masyarakat tersebut, kenapa orang sistem sosial masyarakat Minahasa misalnya dia makan semua jenis makanan. Nah, itu bisa kita lihat dari latar belakang masa lampaunya seperti apa. Oh, karena orang kebanyakan dulu dia berburu, kemudian mereka lebih banyak menanam tahunan, bukan menanam yang musiman, sehingga waktu mereka menunggu itu diisi dengan berburu. Hasil buruan itu dimakan bersama-sama. Itu sejarah masa lampau. Nanti kita juga bisa memikirkan, misalnya kenapa orang Manado ada bubur Manado, kenapa orang Italia ada pizza. Nah, kenapa orang Indonesia suka makan nasi goreng? Itu ada sejarahnya, ada latar belakangnya. Nah, itu akan sebenarnya di satu sistem sosial itu dipengaruhi oleh hal-hal semacam ini. Ini prosesnya, ya. Sistem sosial itu harus punya proses komunikasi. Jadi ada orang yang menyampaikan pesan, kemudian ada yang menjadi perantaranya, kemudian ada yang menerima pesan. Memelihara tapal batas. Jadi kita punya yang paling jelas itu sistem desa ya. Ada wilayah kepolisian desa. Nah, di situ ada perbatasan yang mereka jaga baik-baik. Kalau kita sebagai sistem yang tidak kelihatan, itu batasan apa yang akan kita pelihara. Misalnya, kita memelihara batasan angkatan 2021 dengan angkatan 2020 itu jelas bedanya. Walaupun angkatan 2020 itu mengontrak di 2021, itu akan jelas. Dan yang memelihara tapal batas ini ya kalian, orang-orang yang ada di dalam. Kita punya batasan. Dan batasan ini akan terbawa terus-menerus. Satu angkatan ketika selesai dari sini, kalau kalian proses dalam sistem sosial komunikasinya berjalan dengan baik pada waktu kuliah, maka sampai selesai dari sini, itu biasanya orang yang kuliah itu dia tingkat kedekatan dengan temannya itu lebih kuat daripada teman SMA. Mereka selesai, kemudian ada reuni, mereka akan mengenang teman kuliah lebih besar daripada teman SMA. Karena apa? Karena proses kalian di sini lebih lama dari SMA. Walaupun di SMA itu lebih intens. Kemudian penjalinan sistem, jadi linkage. Hubungan di sistem itu bagaimana? Bagaimana kita bersosialisasi? Kemudian ada pengawasan sosial. Ketua kelas melihat, oh ini tidak masuk kuliah. Kenapa? Tidak masuk sakit. Atau ini belum masuk tugas. Kemudian ada lembaga di situ. Terinstitusi. Terperanata. Nah, kemudian ada perubahan sosial. Nanti akan kelihatan orang-orang yang
Di semester 1 dia berteman dengan siapa, semester 2 dia berteman dengan siapa, kemudian akan ada perubahan sosial, terutama dalam sistem ini. Saya ingin menyampaikan bahwa perubahan sosial yang paling besar itu terjadi ketika Anda yang dari SMA ke kuliah. Bisa kelihatan mana mahasiswa baru, kemudian ketika dia sudah bergaul dengan kampus, dia bisa berubah mulai dari cara dia berpakaian, cara dia make up, dan yang paling penting perubahan sosial yang akan terjadi di sini adalah ketika Anda bergaul, terutama yang jauh dari orang tua. Nah, paling banyak perubahan sosial yang akan terjadi di dalam sistem sosial kelas itu adalah ketika ada teman Anda yang menikah terpaksa karena apa? Kecelakaan. Jadi ini perubahan sosial yang sangat besar dan banyak orang terlempar dari sistem gara-gara itu. Kecuali yang sudah menikah baru masuk. Nah, itu kan lain cerita. Tapi kalau yang sudah masuk normal dari SMA, masuk sini, ya tantangannya seperti itu. Dan saya tidak perlu membuktikan, Anda bisa melihat di masyarakat ada berapa banyak orang semester 1, semester 2, dan semester 3 yang hamil di luar nikah, menikah, dan tidak lagi lanjut kuliahnya. Keluar dari sistem. Jadi perubahan-perubahan sosial ini kalau kita tidak bisa mengantisipasinya, ya kita akan tergerus, keluar dari sistem. Jadi bagaimana kita pertama mencegah supaya kita tidak terjadi hal seperti itu, dan yang kedua kalau sudah terlanjur terjadi seperti itu, ya kita harus sanggup menerima perubahan sosial itu dan tetap ada di dalam sistem, menyelesaikan ini gerak sistem sosial. Sistem sosial ini tidak hanya bisa bergerak apabila ada subsistem di dalamnya. Yang pertama budaya atau culture, kemudian subsistem sosial, kemudian ada kepribadian dan organisme perilaku. Ini akan membuat sistem itu bekerja. Saya sudah menjelaskannya tadi. Kita masuk ke masalah sosial. Ini masalah sosial yang kali terjadi. Jadi sesuatu yang masalah itu apa? Perbedaan antara jarak antara dasin dan dasolon. Apa yang kita harapkan dengan apa yang terjadi sekarang ini. Jadi jarak antara harapan dan kenyataan. Nah, harapannya kita sejahtera, tapi sekarang miskin, tidak sejahtera. Itu masalah sosial. Kejahatan. Kenapa muncul kejahatan? Kenapa? Karena harapannya kita damai. Tapi kemudian ada ketidakadilan. Inequality. Tidak sama derajat. Nah, ketidaksamaan derajat ini menghasilkan banyak sekali. Disorganisasi keluarga yang terpisah. Ya, kalau terpisah secara institusi itu ya bercerai, tapi disorganisasi keluarga bukan cerai. Ketika kita kehilangan hubungan dengan anggota keluarga, itu ini disorganisasi keluarga. Masalah generasi muda dalam masyarakat modern. Banyak hal. Kalian masih muda. Ya, masalah kalian apa-apa saja. Itu masalah sosial. Kenakalan remaja. Kemudian masalah peperangan. Pelanggaran terhadap norma di masyarakat. Pelacuran. Ya, hati-hati ya, banyak mahasiswa sekarang yang gampang tergoda mendapatkan uang yang cepat dan banyak, dan mereka melegalkan diri mereka untuk
dijadikan komoditas perdagangan, padahal kan itu melanggar norma-norma masyarakat. Kemudian delinkuensi anak-anak, jadi anak-anak ini dipekerjakan, kemudian anak-anak ini dieksploitasi, masalah alkoholisme dan homoseksualitas. Jadi ini masalah sosial, homoseksualitas, penerimaan dan penolakan terhadap mereka ini menjadi masalah sosial di masyarakat, walaupun kita tidak bisa menghakimi tentang orang-orang yang memiliki orientasi seksual yang berbeda. Nah, ini salah satu bukti bahwa ada kontrol sosial. Mariana Tesalonika Kuhon bilang ke siapa itu untuk mematikan Victoria Aurelia Michael. Oh ya. Sudah saya matikan dari sini. Kemudian masalah kependudukan, kepadatan penduduk, kemudian tingginya angka kelahiran, masalah lingkungan hidup, sampah, polusi, itu masalah sosial, birokrasi. Nah, kita, orang-orang kesehatan masyarakat, juga punya peran untuk menyelesaikan masalah sosial. Jadi, kalau kita tidak selesai dari sini, atau kita tidak punya kemampuan yang baik, kita bukan menjadi orang-orang yang menjadi solusi bagi masalah sosial, tapi kita menjadi beban bagi masalah sosial. Kalau kita di sini tidak kerja, sesudah dari sini, ya kita jadi apa? Pengangguran. Dan pengangguran itu adalah masalah sosial. Nah, masyarakat itu sebagai sistem. Jadi kehidupan sosial masyarakat itu disebut sistem sosial. Memang tidak kelihatan, sudah saya sampaikan tadi. Tidak bisa diraba, tidak bisa dibuktikan keadaannya, tapi kita bisa merasakannya. Komponen unitnya tadi saya sudah bilang perannya. Jadi kita tidak bisa melihat misalnya dekan memerintahkan langsung kepada pembantu dekan dan kemudian memberikan arahan kepada bawahan sampai kepada mahasiswa, itu kan tidak kelihatan, tapi bisa dirasakan karena peran-perannya ada. Nah, kita masuk ke teori cybernetika. Talcott Parsons, dia bilang bahwa dalam satu masyarakat itu ada satu sinergi antara berbagai subsistem yang saling mengalami ketergantungan dan keterkaitan. Nah, adanya hubungan yang saling terkait ini, di situ terjadi interaksi dan saling ketergantungan. Jadi kalau dalam satu sistem itu, misalnya saling ketergantungan, ya ketua kelas bergantung kepada anggotanya bergantung kepada ketua kelas. Kalau saya di sini bergantung kepada Anda. Kalau Anda tidak melihat, tidak mengikuti kuliah, ya saya dianggap tidak bekerja. Dan kemudian ketika Anda tidak ikut kuliah saya, ya berarti Anda tidak ada di dalam sistem. Kita ada dalam satu hubungan yang saling terkait. Mau saling menguntungkan, kayak saling merugikan, makan tulang, yang penting kita terkait. Nah, ini sistem sosial. Sistem sosial yang ada sekarang ini yang kita bisa lihat dikategorikan di dalam sistem sosial ekonomi, sistem sosial politik, hukum, agama, pendidikan, dan budaya. Budaya ini sendiri terbagi di keluarga, apalagi nanti kita lihat selanjutnya, supaya cepat. Ini subsistem utama yang bekerja di masyarakat. Nah, fungsi adaptasi. Nah, fungsi adaptasi ini itu dikelola oleh subsistem ekonomi. Jadi adaptasi berarti kita bagaimana kita mengumpulkan barang mentah itu, kemudian kita produksi, dan ketika kita meningkatkan nilainya, kita adaptasi, kita jadikan dia barang hasil produksi, dan kemudian kita distribusikan dan sampai kepada konsumen. Itu fungsi adaptasi.
Fungsi mencapai tujuan itu dipegang oleh subsistem politik. Jadi bagaimana kita mencapai tujuan. Indonesia punya tujuan masyarakat yang sejahtera. Jadi masyarakat yang sejahtera ini bagaimana mewujudkannya, ya kita perlu subsistem politik di situ. Jadi bagaimana kita mengarahkan sistem kita supaya sampai ke tujuan, kita membutuhkan subsistem politik. Fungsi integrasi. Nah, ini hukum dan HAM bekerja. Jadi subsistem hukum itu dia membuat semua hal ini terintegrasi. Karena kita semua diikat dengan norma. Kalau kita melanggar norma, berarti kita tidak lagi punya kesempatan untuk mencapai tujuan bersama. Kita keluar dari sistem. Kemudian fungsi mempertahankan pola dan struktur masyarakat. Nah, inilah sistem budaya. Subsistem budaya di situ terdapat pendidikan dan keluarga, di mana kita mempertahankan pola dan struktur dari masyarakat itu sendiri. Kita masuk ke institusi sosial. Kita mungkin kalau di SMA, padanan katanya untuk Indonesia itu ada buku, ada ahli yang menyatakan bahwa social institution itu kita Indonesiakan dengan Pranata. Tapi selain sosiologi, susah untuk menggunakan kata Pranata ini. Jarang akan kita dengar. Kalau lembaga mungkin sering kita dengar. Bangunan sosial juga seringkali tidak digunakan. Tapi institusi sosial itu sebenarnya kalau karena mahasiswa ya sudah bisa mengerti institusi-institut, apalagi kita ini ex-IKIP, ex-institut, ex-lembaga, jadi kita bisa menggunakan semua ini, tapi kalau saya secara pribadi di kesehatan masyarakat, kita lebih banyak menggunakan kata lembaga. Kemudian ada sistem norma untuk mencapai satu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting. Itu definisi dari Horton dan Hahn. Ada norma mencapai tujuan atau kegiatan. 3 kata kuncinya, nilai dan norma. Perilaku yang dilakukan dengan prosedur umum tentunya, sistem hubungan, jaringan peran serta status yang menjadi wahana untuk melaksanakan perilaku sesuai prosedur yang umum. Ini Pranata atau lembaga, itu biasanya dia ada yang tertulis, disebut dengan undang-undang, peraturan, sanksi hukum. Kemudian kalau yang tidak tertulis biasanya hukum adat, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku, tapi dia ada sanksi moralnya, sanksi sosialnya. Nah, misalnya dikucilkan. Kemudian dia bersifat mengikat dan relatif lama serta memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu punya simbol, punya nilai, ada aturan main, tujuan, ada kelengkapan, dan ada umur, ada masanya. Gitu. Ini tujuannya untuk mengatur agar kebutuhan hidup manusia ini bisa terpenuhi. Tujuan dari Pranata atau institusi sosial ini supaya kebutuhan hidup manusia bisa terpenuhi. Kehidupan sosial warga masyarakat berjalan tertib dan lancar dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Ini tujuan institusi sosial. Fungsinya ini memberi pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana berperilaku dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup. Bagaimana kita punya peraturan supaya kita tidak sembarang. Kita punya tujuan memenuhi kebutuhan hidup. Kalau kita tidak punya pedoman, ya kita akan melakukan kejahatan. Yang penting tahu kebutuhan terpenuhi. Kita tidak peduli bagaimana caranya. Tapi adanya Pranata ini supaya kita bisa punya pegangan, punya pedoman bagaimana berperilaku di masyarakat. Bahwa kalau mau kebutuhan hidup terpenuhi, ya kerja. Kalau cuma mau kebutuhan dipenuhi tanpa memperhatikan pedoman, ya sudah. Hal-hal yang tidak baik yang dilakukan. Curi, apalagi
menjual diri, korupsi, karena ada pedoman yang dilanggar. Menjaga keutuhan masyarakat dari ancaman perpecahan. Jadi kalau disintegrasi, kalau dulu disintegrasi yang paling terkenal itu ketika Timur Timur ini keluar dari Indonesia. Nah, kemudian ada wacana juga orang-orang Papua akan keluar dari NKRI, kan banyak diwacanakan di sana. Nah, disinilah institusi sosial itu berpengaruh, menjaga keutuhan masyarakat dari ancaman perpecahan. Institusi sosial ini, peraturan-peraturan yang disusun, ini bagaimana kita tegakkan sebaik mungkin supaya kita tetap ada dalam satu wadah NKRI. Kemudian menjadi pegangan dalam mengadakan sistem pengendalian sosial. Jadi institusi sosial ini penting seperti saat ini, bagaimana kita melakukan PPKM. Kita mengandalkan institusi sosial. Institusi sosial itu seperti apa? Kita mengandalkan tokoh agama, keagamaan tertentu, tokoh masyarakat dalam masyarakat tertentu. Untuk apa? Untuk melakukan pengendalian sosial, supaya kita tidak berkumpul. Kita membatasi diri untuk keluar supaya kita tidak terpapar COVID-19. Nah, Pranata ini ada Pranata ekonomi, budaya, politik, hukum. Nah, kalau kita di kesehatan itu masuk Pranata atau tidak? Nah, kalau di Masuk, kesehatan itu termasuk karena kita institusi kesehatan. Kita punya aturan mainnya sendiri, kita punya etika dan hukum kesehatan, mengatur tentang bagaimana kita berperilaku untuk mencapai tujuan bersama, tapi kita sudah menjadi bagian dari ini semua kalau kesehatan. Ini proses sosial. Proses sosial, bagaimana sistem sosial ini bekerja, ya pasti ada prosesnya. Cara-cara berhubungan yang dapat dilihat. Apabila orang per orang dan sekelompok manusia saling bertemu dan menentukan sistem aturan norma dan nilai yang dapat menciptakan kehidupan yang dinamis. Jadi proses sosial ini bagaimana cara berhubungan, cara orang berhubungan dengan yang lain. Kalau bertemu, apakah mereka bersalaman? Apakah mereka saling tertawa? Apakah mereka bercakap-cakap? Atau pakufeyem? Duduk berjauhan? Apakah mereka berkelahi? Apakah mereka bekerja sama? Itu cara-cara berhubungan yang dapat dilihat. Itu proses sosial. Nah, dalam proses sosial ini terlihat bahwa pengaruh timbal balik berbagai segi kehidupan bersama. Jadi, bagaimana pengaruh timbal baliknya satu orang dengan yang lain? Itu namanya proses sosial. Kemudian proses belajar mengajar seperti saat ini. Nah, ini merupakan contoh konkret terjadinya proses sosial. Ketika ada pengaruh timbal balik antara Anda dengan saya, Anda mendapatkan ilmu sih dari mana saja bisa dapat, tapi batasannya itu ya dari pengajar. Kemudian saya mendapatkan apa dari Anda? Ya saya sebenarnya tidak dapat apa-apa dari Anda. Gaji saya dari negara. Kalau dapatnya dari Anda ya apa ya? Ya mungkin yang saya dapat dari Anda ya cuma perhatian Anda saat ini. Kemudian aturan kuliah adalah hasil dari proses sosial itu. Sekarang interaksi sosial. Interaksi bagaimana saling beraksi di dalam satu lingkungan sosial. Interaksi sosial ini yang merupakan kunci dari semua kehidupan sosial. Jadi bagaimana kita melakukan
aksi dan dibalas oleh reaksi oleh orang lain di dalam satu lingkungan sosial ini merupakan kunci dari semua kehidupan sosial. Ketika kita memberi apa, responnya bagaimana, itu inti dari kehidupan sosial. Kalau bagaimana kita mau mempengaruhi orang supaya dia menggunakan masker, kita memberikan penyuluhan, kita memberikan contoh bagaimana menggunakan masker. Dan orang menerima itu dengan berbagai reaksi, yaitu interaksi sosial. Nah, ini hubungan sosial yang dinamis. Ini menyangkut hubungan antara individu, antara kelompok, sesama kelompok, maupun individu dengan kelompok satu dengan kelompok yang lain. Syaratnya ada kontak sosial. Jadi kalau dia tinggal di rumah saja, tidak ada nyandak chat dengan siapapun, tidak ada sosial media, tidak melakukan kontak apapun, jadi dia bertapa saja di dalam kamar, itu dia tidak melakukan interaksi sosial. Kemudian ada komunikasi, jadi ada kontak sosial dan komunikasi, baru bisa dikatakan ada interaksi sosial. Bentuknya ini bentuk-bentuk interaksi sosial di dalam satu sistem sosial. Pertama, kerjasama. Saya rasa tidak perlu saya menjelaskan banyak bagaimana ini kerjasama di dalam sosial. Untuk mencapai sesuatu kita bekerja sama. Tapi di dalam sistem sosial itu juga ada interaksi sosial yang namanya persaingan, kompetisi. Kompetisi kalau di mahasiswa bagaimana bisa bersaing nilai dengan teman yang lain. Itu kompetisi. Dan itu kompetisi yang sehat. Kalau kompetisi yang tidak sehat adalah bagaimana saya menjatuhkan orang lain. Nah, itu tidak sportif. Tapi itu ada. Kemudian pertentangan atau pertikaian atau konflik. Ada konflik di dalam satu sistem sosial, dalam cara kita berinteraksi dengan orang lain, pasti ada pertentangan. Misalnya, pertentangan itu tidak harus yang besar-besar. Pertentangan itu ya yang kecil-kecil saja. Misalnya, kalau saya maunya kuliah seperti ini, tapi yang lain maunya seperti itu. Jadi, kemudian dua kelompok ini bertikai, ada konflik. Saya maunya jam begini, saya maunya jam begini. Kemudian ada akomodasi, accommodate. Jadi, dia ada dalam satu wadah. Nah, Gilin dan Gilin, dia bilang bahwa proses sosial meliputi proses yang asosiatif. Asosiatif berarti dia merangkul, associate. Jadi membuat kita berada dalam satu ikatan. Atau disosiatif. Atau malah membuat kita, kalau di bahasa Indonesia, kalau yang bersatu kita kuat, bercerai kita runtuh. Nah, kalau ini interaksi sosial itu bisa membuat kita bersatu dan teguh, tapi bisa juga ada gesekan, ada pertikaian di situ yang membuat kita terpisah-pisah, disasosiatif. Ini cooperation, saya sudah jelaskan tadi, usaha bersama. Ini fungsinya yang paling lihat adalah menghimpun kekuatan. Kalau kita tidak bisa menghimpun kekuatan, ya tidak bisa dikatakan bahwa kita kooperatif. Nah, kita akan kuat apabila kita bekerja sama dan kita bisa melawan ancaman dari luar. Kalau kita kooperatif. Nah, kompetisi, proses sosial. Orang atau kelompok yang bersaing mencari keuntungan. Ini perlu persaingan untuk menyalurkan keinginan. Jadi semua orang punya keinginan. Dan itu harus disalurkan. Supaya sehat, kalau tidak disalurkan ya tidak sehat. Kepentingan serta nilai-nilai yang pada satu masa menjadi pusat perhatian. Jadi kalian ada di masa menjadi mahasiswa.
ada kepentingan ya saya mau menjadi juara di kelas ini ya harus bersaing lah. Kemudian bentuk-bentuk persaingan itu persaingan ekonomi, kebudayaan, bagaimana mencapai kedudukan atau peranan tertentu itu dalam bentuk kontestasi pemilihan atau apa. Dan ada juga kompetisi antar ras ya. Kalau kompetisi antar ras yang paling kentara di Indonesia adalah ketika mereka mendikotomikan antara pribumi dan non pribumi. Itu bentuk persaingan antar ras. Ras tertentu lebih dominan daripada ras yang lain. Itu bentuk kompetisi. Kalau dia dilakukan dengan sehat, baik. Tapi kalau dilakukan dengan tidak sehat, seperti Holocaust, ketika Jerman mau tahun 1940-an mau membumi hanguskan satu ras tertentu, dan sekarang juga masih banyak di Timur Tengah sana ada beberapa itu yang mau dihancurkan, ya itu merupakan bentuk dari kompetisi tapi yang tidak sehat. Dan hasil perubahan kepribadian seseorang. Jadi seseorang yang berkompetisi itu bisa mengubah kepribadiannya dari tidak sombong menjadi sombong, dari yang angka KV menjadi yang karena dia kalah kompetisi ya jadi murung. Jadi bisa membuat orang menjadi terbuka maupun menjadi tertutup. Bisa mendatangkan kemajuan bagi kelompoknya. Karena kan kompetisi. Kalau misalnya kompetisi yang ada saat ini antara PLN. PLN itu tidak berkompetisi, tidak ada saingannya, cuma dia sendiri. Makanya sampai sekarang kita masih mati-mati lampu. Masih ada yang tidak masih ada kampung yang tidak ada listriknya karena dimonopoli oleh satu pihak saja. Nah, kalau kita lihat ada kompetisi antara provider Telkomsel, Indosat, Tri, nah, itu kan mendatangkan kemajuan karena apa? Masing-masing akan bersaing memberikan pelayanan terbaik bagi penggunanya, merebut pangsa pasar. Ya ada kemajuan di sana. Ada solidaritas kelompok. Jadi ketika kita melakukan kompetisi, terjadi solidaritas di dalam kelompok. Misalnya kalau kompetisi-kompetisi yang sifatnya sportif, itu kan mengikat orang menjadi lebih solid di dalam grupnya. Kalau kita misalnya grup sepak bola berkompetisi, ya, dia akan makin solid. Tapi ada juga yang kompetisi yang ketika mengorbankan orang lain dia terjadi disorganisasi atau organisasi itu pecah. Dia keluar dari organisasi. Ini penting konflik. Nanti kalian akan selama di IKM ini akan pasti akan terlibat dari yang namanya konflik. Konflik itu terjadi ketika sesuatu yang bertentangan dengan pandangan kita, dengan prinsip kita, dengan orang lain. Itu akan membuat kita berkonflik dengan orang lain. Walaupun itu tidak kelihatan. Tapi konflik akan kita temui. Dari yang terkecil sampai yang besar. Akan ada konflik. Karena konflik ini bisa membuat Anda jatuh, tapi bisa mengangkat Anda jauh lebih tinggi. Ini proses sosial. Mau orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Jadi konflik akan terjadi. Tapi yang ringan-ringan, tidak seperti konflik yang 2000, konflik yang menyebabkan tawuran, tidak. Tapi akan ada konflik ketika ada pemaksaan dari pihak tertentu terhadap pihak yang lain. Ini akan menimbulkan konflik. Bentuknya pertentangan pribadi, rasial, antar kelas sosial, akibat perbedaan kepentingan, politik, maupun internasional. Kalau sekarang konflik internasional itu
memang tidak kelihatan, tapi ada konflik antara USA dengan RRT. Nah, mereka berkonflik dalam hal ekonomi. Kemudian ada konflik di Indonesia yang namanya konflik Laut Cina Selatan. Itu ada konflik di sana. Ada beberapa negara yang berkonflik karena ada pihak seperti RRT yang memaksakan kehendaknya supaya dia menguasai tempat itu. Nah, akibatnya ada solidaritas in group. Jadi orang-orang kalau di konflik yang saya sebut tadi ada terjadi solidaritas antara masyarakat negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Terjadi kalau umpama mayoritas yang memberikan memaksakan tujuannya terhadap minoritas, maka di dalam minoritas itu akan tumbuh rasa solidaritasnya di dalam grup. Mereka saling bertemu, sering menguatkan. Kemudian sebaliknya itu akan goyah dan retak persatuannya apabila kita tidak bisa lolos dari konflik ini. Nah, kemudian konflik juga menciptakan perubahan kepribadian, akomodasi, bagaimana cara kita menerima orang dan memperlakukan orang, itu akan sesuai dengan hasil konflik, dampak dari konflik. Kemudian ada pihak yang menjadi dominan, jadi dominasi, dan ada pihak yang takluk, jadi orang yang kalah. Ini akomodasi suatu keadaan itu apabila ada satu keseimbangan dalam interaksi antara individu dan kelompok sehubungan dengan norma-norma sosial dan nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Sedangkan kalau sebuah proses akomodasi ini diartikan sebagai usaha manusia untuk meredahkan suatu pertentangan, yaitu usaha untuk mencapai kestabilan. Tujuannya itu mengurangi pertentangan. Nah, intinya mengurangi pertentangan saja. Jadi dia meredam sementara pertentangan yang ada. Kemudian kerjasama antar kelompok yang hidup terpisah sebagai akibat dari faktor sosial, psikologis, dan kebudayaan, dan mengusahakan peluburan antara kelompok-kelompok yang terpisah. Misalnya akomodasi yang dilakukan oleh negara USA dengan negara-negara Arab untuk membuat negara yang sedang bertikai, Israel dan Palestina, dia bisa menunda atau meredam secara sementara pertentangan yang ada, mengurangi ketegangan, yaitu proses akomodasi. Bentuknya ini. Ada coercion. Ini pengenalan ya. Kemudian compromise. Jadi kita bisa menerima kalau bahasa Manadonya compromise, menerima kekurangannya, memberi toleransi, tapi hampir sama dengan toleransi. Arbitrase. Jadi kita berusaha untuk mengadili, memberikan keadilan sebenarnya kepada dua pihak yang ada satu pihak yang merasa dirugikan, dia pergi ke mahkamah arbitrase untuk menyatakan bahwa dia ini memonopoli sesuatu. Kalau bisa jangan. Kemudian mediasi. Kalian mediasi dua kelompok dipertemukan dan dicari jalan tengah. Konsiliasi. Jadi sudah pernah berdamai, kemudian sekarang mau didamaikan lagi, disebut rekonsiliasi. Untung ruginya itu dibahas kembali. Memberikan toleransi, stalemate, dan adjunction ini sebenarnya kata yang sama dengan tawar-menawar, sehingga dicapai satu kesepakatan bersama yang tidak bisa dilanggar. Hasilnya menghindarkan diri atau bentuk-bentuk pertentangan yang baru, tidak ada lagi pertentangan yang baru. Ada integrasi di dalam masyarakat, menekan oposisi,
kemudian koordinasi berbagai kepribadian yang berbeda, reformasi lembaga-lembaga kemasyarakatan agar sesuai dengan keadaan yang nyata sekarang ini, kemudian ada perubahan kependudukan. Ini asimilasi. Kalau asimilasi, istilah yang sering kita dengar, asimilasi itu ketika ada seseorang yang masuk penjara, kemudian dia dimasyarakatkan di dalam penjara dan akan diuji kemampuannya untuk bersosialisasi, dikembalikan kepada masyarakat. Itu disebut dengan asimilasi. Jadi orang yang hampir selesai masa tahanannya dilakukan asimilasi. Ini usaha untuk mengurangi perbedaan yang terdapat antar perorangan atau kelompok, dalam arti usaha untuk tidak membedakan dirinya dengan kelompok tersebut. Jadi usaha untuk tidak membedakan antara narapidana, mantan narapidana dengan masyarakat biasa. Kemudian proses asimilasi timbul apabila ada kelompok manusia yang berbeda kebudayaannya. Jadi asimilasi bisa juga misalnya orang-orang yang di luar itu, ya proses yang paling gampang asimilasi itu ketika PK2MB. Jadi kalian diharapkan ketika kebudayaan SMA itu masih di bawah-bawah, diharapkan tidak lagi di mahasiswa. Makanya perlu asimilasi. Bagaimana membuat kalian siap untuk kuliah. Nah, kemudian individu sebagai warga atau anggota kelompok itu saling bergaul. Nah, apalagi kalian berasal dari berbagai suku, berasal dari berbagai latar belakang, ya perlu dilakukan asimilasi. Dan memang sulit untuk melakukan asimilasi pada saat seperti ini. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Kita bisa punya jalan kalau kita mau. Kemudian masing-masing kebudayaan berubah dan saling menyesuaikan. Jadi orang yang berasal dari luar daerah datang kos di Tata Aran sini ya harus menyesuaikan dengan kebudayaan dan saling menyesuaikan. Orang-orang yang sudah lama di Tataran juga harus memahami beberapa budaya yang masih bisa ditoleransi dari kebudayaan luar. Asimilasi yang paling kentara juga ketika kita semua masuk ke sini, orang yang dari Medan, dari Batak, orang yang dari Jawa, orang yang dari Sangihe, orang dari Timur, orang dari Papua, itu masing-masing berubah kebudayaannya menjadi kebudayaan yang ada di sini karena tempat kedudukan universitas ini ada di Tondano, ada di Minahasa. Ini akulturasi. Akulturasi berarti budaya yang digabungkan. Kalau asimilasi, proses menyesuaikan budaya dari satu orang ke budaya, tapi kalau asimilasi dari budaya yang satu ke akulturasi budaya yang satu ke budaya yang lain. Jadi ada akulturasi budaya. Nah, akulturasi budaya itu sering sekali, yang paling sering terlihat itu ketika ditanya sekarang makanan khas orang Minahasa itu apa? Makanan khas. Makanan khas berarti ada di sini, banyak tersedia, apa? Tinutuan. Tinutuan. Nah, saya mau bilang satu akulturasi budaya yang sedang terjadi yang berhubungan dengan makanan saat ini. Apa itu? Siapa di sini yang tidak suka makan bakso? Yang orang siapa yang tidak makan siomay? Siapa yang tidak makan bakso tusuk? Nah, ini bentuk akulturasi budaya. Jadi orang-orang di sini kalau tidak makan bakso itu rasa sesak DP dada. Lihat siomay kok tidak beli, ada yang kurang. Nah, itu bentuk akulturasi budaya. Ini makanan-makanan dari luar. Kemudian dulu orang Tomohon makanan khasnya ya makanan ekstrim itu. Ketika fast food datang, coba lihat kalau pernah sepi antrian KFC di Tomohon.
aditonannya juga. Nah, itu bentuk akulturasi. Itu kan budaya Barat. Kalau siomay dan bakso, tusuk itu bukan budaya kita, tapi sudah menjadi sudah terakulturasi. Nggak afdol kalau nggak makan. Oke, terima kasih atas atensinya. Kita sampai di sini. Saya berusaha untuk saya berusaha supaya kita masih bisa berdiskusi, tapi karena ada LMS, maka diskusi yang akan kita lakukan lewat LMS. Kalau ada pertanyaan, silakan ajukan di LMS, dan saya akan jawab dari sana. Karena memang untuk pertemuan, ya hanya pertemuan ini saja. Ya karena masih ada waktu yang sudah angkat tangan, saya kasihlah kesempatan. Siapa ini? Ada tiga saja ya, yang lain via LMS. Ya. Ya, kenapa? Ada. Tenggimut Weya. Ya, siap. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mungkin di sini izinkan perkenalkan, nama saya Tenggimus Weya. Di sini menjadi pertanyaan saya di bagian definisi sistem sosial. Sekelompok orang di sini menjadi pertanyaan saya definisi sistem sosial. Sekelompok orang di mana integrasi sosial lebih efektif dan intens daripada orang-orang di luar kelompok. Ini mungkin Miner tadi sudah diperjelaskan, namun saya kurang mengerti, makanya mohon memperjelaskan ulang atau memberi contoh begitu. Terima kasih. Oke, saya kasih contoh lagi ya. Saya jawab dulu ini sebelum yang lain, karena di sini saya tidak ada note untuk mencatat. Jadi kenapa di situ dikatakan bahwa kelompok ini di dalam integrasinya dia lebih banyak berkomunikasi, lebih intens berkomunikasi, dia disebut satu sistem. Nah, ya memang seperti itu, ya. Jadi kalau kita biasanya satu sistem sosial itu kita memang banyak berkomunikasi, dianggap sebagai satu sistem apabila kita lebih banyak berkomunikasi dengan kelompok kita. Misalnya, satu sistem yang di asrama Papua. Tenggimut dari Papua mana, kah? Dari Papua, Jaya Wijaya. Oh, Jaya Wijaya. Ini yang paling kentara. Misalnya, orang-orang asrama Jaya Wijaya. Dia satu sistem. Karena dia bergaul dengan mereka, bercerita lebih intens dengan mereka, dibandingkan dengan komunikasi dengan Serui misalnya. Dengan asrama Biak, Numfor misalnya. Nah, walaupun kalian adalah salah satu sistem besar masyarakat Papua, tetapi secara kelompok ya lebih banyak bergaul, lebih intens berbicara, berkomunikasi dengan masyarakat yang ada di kelompok itu, kelompok Jaya Wijaya. Nah, kalau dulu mungkin kabupatennya apa? Puncak Jaya? Atau apa? Dulu memang Irian Jaya, kah? Ya, tapi kan sekarang sudah beda-beda. Jadi satu sistem sosial itu ketika dia lebih banyak berkomunikasi, itu satu sistem sosial. Sedangkan ketika dia berada di luar, ya itu berarti bukan sistemnya. Bagaimana Tenggimus? Tenggimus? Terima kasih, Miner. Oke.
Siapa lagi? Iya, iya. Ines, silakan Ines. Saya. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Mau bertanya bagaimana cara mengatasi kemiskinan di kehidupan sosial di masa pandemi saat ini, di mana mencari nafkah sekarang itu terbatas. Benar. Ya, bagaimana Terima kasih. mengatasi kemiskinan. Nah, satu sistem sosial adalah satu sistem yang ada untuk mencapai tujuan bersama. Sebenarnya kalau sistem yang ada di Indonesia itu sudah sangat baik untuk mengatasi kemiskinan, mengatasi jarak antara orang yang miskin dengan orang yang kaya. Sistem agama pun sudah banyak menunjukkan pedomannya bagaimana kita mengatasi kemiskinan. Di Indonesia kita punya yang namanya gotong royong. Kita punya sila di Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di agama kita diperintahkan untuk infak sedekah, kemudian memberikan kepada orang yang lebih susah dari kita. Gotong royong inilah yang bisa membuat kita setara di dalam sosial. Yang kurang, yang lebih memberikan kepada yang kurang. Yang kurang itu tidak boleh malu bilang bahwa dia membutuhkan sehingga mendapatkan bantuan. Bagaimana mengaturnya? Itulah fungsinya kita punya pemerintah. Pemerintah mengatur. Memang tidak akan dari kemiskinan itu bukan baru. Kemiskinan dari zaman purba pun, kitab suci manapun itu sudah bilang bahwa ada orang kaya, ada orang miskin. Bagaimana caranya supaya orang miskin ini tertolong? Ya sudah, yang merasa kaya, ya bantulah yang miskin. Itulah fungsinya interaksi sosial. Kalau sekarang ini ya yang punya kelebihan di waktu pandemi ini ya berbagilah. Karena harapan dari semua sistem itu kita equilibrium. Kita berada pada satu titik yang seimbang, setimbang. Tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang berkekurangan. Karena ketika ini ada jarak, disitulah mulai akan ada kejahatan. Yang susah, demi tercukupi kebutuhannya, dia akan melakukan kejahatan. Saya kira itu, Ines. Ya, benar. Terima kasih. Ya. Siapa lagi? CLP? Saya. Siapa? Ya. Ya, Selvina. Kau bertanya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Di sini pertanyaan saya, elemen sistem sosial di bagian peran. Apa? Peran terjadi antara prodi ke prodi, dosen ke dosen, mahasiswa ke mahasiswa. Peran biasa terjadi karena apa? Minta penjelasan. Terima kasih. Oh, peran. Jadi peran itu terjadi karena ada sebagian orang yang ingin supaya punya mimpi supaya bisa melahirkan sarjana kesehatan masyarakat. Kemudian orang yang satu visi ini mendaftarkan diri di dalam sistem. Kalian mendaftarkan diri di sini karena apa? Karena kalian mau jadi sarjana kesehatan masyarakat.
bisa bekerja sebagai tenaga kesehatan. Kemudian ketika kita mau mencapai itu sarjana kesehatan masyarakat, ada peran yang harus kita lakukan. Ada peran, ada di dalam sistem itu ada yang berperan sebagai dosen, ada yang berperan sebagai ketua program studi, supaya apa? Supaya tujuan kita sama-sama ini tercapai. Supaya kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri, ada norma di dalam. Dan ketika kita menjalankan fungsi kita sebagai mahasiswa, kita belajar, sebagai dosen, saya mengajar, maka kerjasama itu akan membuat kita mencapai tujuan. Tujuannya ya kalian sarjana dan tepat waktu. Harapannya begitu. Begitu, Selvi. Ya, terima kasih. Ya, terakhir Chelsea. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin bertanya tentang sistem sosial, misalnya yang di kampus yang mempunyai 2 kubu, kayak geng begitu, Mener. Kayak Ya. misalnya kelompok 1 si Kremus dan kelompok 2 si Bersih. Misalkan si kelompok yang kedua ini yang bersih di dalamnya itu kayak ada pengurus-pengurusnya dalam prodi itu. Terus si kelompok 1 ini adalah calon-calon orang yang ingin menjadi seorang pengurus, tapi tidak Putus-putus. tidak jadi dah, Mener. Terus terus? ini yang tapi jaringan, Mener. Jaringan. Terus kenapa? Terus kelompok 1 iri dengan kelompok 2 sehingga mereka menimbulkan konflik dan ingin mencari kesalahan dari kelompok 2, dari kesalahan kecil yang ingin dibesar-besarkan karena mereka kayak enggak suka ini si kelompok 2 ini, sehingga mau mencari kesalahan-kesalahan mereka untuk dibesar-besarkan sehingga ini kelompok 2 mau misalnya dosen mau marah atau karena di dalam situ kan pengurus di kampus begitu, Mener. Jadi orang-orang yang seperti pendapat Mener tentang orang-orang yang seperti itu dah, maksudnya ingin mencari kesalahan orang untuk apa? Mencari kesalahan orang untuk disukai dan tidak disukai oleh dosen atau teman-teman yang lain untuk menjatuhkan orang lain. Itu, Mener. Jadi dalam setiap kelompok orang, karena ini terdiri dari kepala-kepala. Jadi bukan cuma satu kepala botak, ada banyak kepala. Jadi ada banyak keinginan di dalam. Nah, keinginan-keinginan di dalam inilah yang kalau tidak selaras itu akan menimbulkan konflik. Di dalam satu kelompok ada yang berambisi. Di dalam satu kelompok ada yang ingin dirinya menonjol. Di dalam interaksi sosial itu, ini sudah teorinya dan di mana saja ada. Orang-orang seperti yang disebutkan Chelsea tadi itu ada. Orang kan berkompetisi untuk menjadi orang yang berotoritas, orang yang bisa mengeluarkan perintah, orang yang bisa didengar. Itu manusiawi. Tapi cara-cara yang digunakan itulah tadi. Cara-cara yang mana? Kompetisi. Kompetisi yang sehat itu ya dilakukan bisa untuk dilakukan secara sehat dan bisa membuat kelompok ini menjadi solid. Tetapi kalau dilakukan dengan cara-cara yang kotor, cara-cara yang tidak baik, nah ini akan menimbulkan disintegrasi. Jadi disorganisasi, mau baku marah di dalam, tidak bersatu. Tapi dilihat dari sosiologi itulah interaksi sosial di dalamnya. Harus ada. Makanya saya bilang tadi konflik itu pasti ada. Dan ini dinamika dan fenomena yang harus kita terima. Kita sudah tahu akan jadi seperti itu. Makanya ada norma di dalamnya.
Ada undang-undang, ada peraturan. Ketika keluar dari situ ya tujuan bersama tidak akan tercapai. Saya kira seperti itu. Ya, benar. Terima kasih. Ya. Sudah? Ada, Siapa? Neto. Oh, Neto. Ya, saya mau tanya di sini. Tadi absen, Kenapa Neto? makasih Miner. Tadi karena saya jaringan kurang bagus, jadi tadi sudah absen atau belum itu yang saya mau tanya. Oh, kalau saya absen Zoom, itu saya ambil laporannya dari Zoom. Kalau absen itu yang lain, itu ada di LMS. Kalian bisa update kehadiran kalian di LMS. Dan itu saya buka sampai 12.30. Kalian bisa mengisi presensi di LMS sampai jam 12.30. Ya, karena ini satu sistem, maka saya akan memberikan tugas. Tugasnya nanti akan kalian lihat di LMS. Jadi jangan berhenti untuk cek LMS ya. Kenapa saya kasih di LMS? Supaya yang masih belum bisa buka LMS masih bisa mengaksesnya nanti. Ketika sudah terisi semua, terutama yang baru dapat NIM di atas tanggal 2, pasti belum ada LMS-nya. Nanti kalau sudah ada, masih bisa akses lagi. Sampai di situ dulu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mau mau capture pertemuan kita hari ini yang masih pakai yang mau mengaktifkan kameranya, mohon diaktifkan. Bentar. Bentar ya. Apakah semua tidak bisa buka LMS? Atau ada yang bisa? Bisa Tidak Berarti masalahnya bukan di LMS ya. Masalahnya di jaringan kalian. Memang LMS itu agak berat. Karena dia harus load apa namanya? Jaringan benar. Tunggu, saya mau capture gambarnya. Oh, yang belum ada NIM, silakan hubungi Prodi. Kasihan kalian kalau belum terdaftar, ini sudah pekan ketiga. Kalau tidak terdaftar, kalian akan masuk ke 70%. Wait. Materinya sudah ada di LMS ya. Bisa di-download. Terima kasih, Miner. Benar, bisa Jangan dulu live, keluar. jangan dulu live. Stop share. Ini memang semua Anda pasang kamera. Atau jaringan di sini yang tidak bagus.
Saya kirim nanti absen. Bang benar. Ada Ner. Ada Ner. Ada Ner. Ada Ner. Ada Ner. Ada Miner. Tunggu. Ada Menek. 2. Ner. Bentar ya. Ada 7. Wih, banyak sekali. Ya sudah. Apa tuh apa?